Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan soal wawancara seleksi P3K tahun 2023 berdasarkan kisi-kisi terbaru bagian yang ke-11. Kami telah mengupload video tentang pembahasan soal wawancara bagian sebelumnya. Silakan teman-teman untuk melihat kembali dengan cara mengklik link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Anda adalah pegawai P3K yang ditugaskan untuk mengantarkan beberapa berkas ke dinas provinsi dengan menggunakan mobil dinas. Akibat cuaca ekstrim, di tengah perjalanan Anda menjumpai ada pohon besar yang tumbang dan menyebabkan kemacetan. Di tengah macet, ada pengendara motor ugal-ugalan menyerempet mobil dan langsung melaju cepat dan meninggalkan bekas lecet di mobil dinas Anda. Di tengah macet, ada pengendara motor ugal-ugalan menyerempet mobil dan langsung melaju cepat dan meninggalkan bekas lecet di mobil dinas Anda. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menceritakan kejadian sesungguhnya kepada atasan dan menyerahkan keputusan lembaga serta siap mengganti jika diharuskan. Kita menceritakan kejadian sesungguhnya, kemudian kita serahkan semua keputusan kepada lembaga. Jika harus mengganti tidak jadi masalah, maka ini sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Menceritakan kejadian sesungguhnya kepada atasan bahwa kejadian tersebut bukan kehendak Anda. Kita menceritakan kejadian sesungguhnya dan kita sampaikan juga itu bukan kehendak kita. Bagus sekali, tetap kita simpan terlebih dahulu. C. Mendiamkan saja karena kecelakaan tidak bisa dihindari, kan bukan salah Anda juga. Nah ini kalau kita diamkan saja seperti ini, maka ini tidak akan kita pilih. D. Mendiamkan saja karena tidak ada juga orang yang mengetahui kejadian ini. Nah ini lebih parah lagi ya teman-teman, kita eliminasi. Di antara jawaban A dan B, jawaban yang terbaik ini adalah jawaban yang A. Walau bagaimanapun kita harus ceritakan terlebih dahulu kepada atasan. Masalah apakah kita harus mengganti atau tidak itu kita serahkan kepada pihak lembaga. Jikapun kita harus mengganti maka tidak jadi masalah. Untuk yang B, poinnya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban C dan poin 1 ada di jawaban D. Soal selanjutnya. Anda adalah pegawai P3K di lembaga Anda. Anda melihat banyak sekali pegawai di tempat Anda bekerja terlihat lebih santai dalam bekerja. Banyak izin, tidak jarang meninggalkan tugas karena beberapa alasan yang menurut pemahaman Anda belum bisa dikategorikan sebagai alasan untuk meninggalkan tugas, seperti alasan anak menangis, membereskan rumah, dan lain-lain. Dan hal ini dilakukan oleh mayoritas pegawai. Yang akan Anda lakukan adalah tetap bekerja dengan maksimal, sembari mengajak mengobrol rekan kerja guna memberikan nasihat dengan santun dan tidak menyakitkan hati agar bisa meningkatkan kinerja. Kita tetap bekerja dengan maksimal, namun kita juga ada usaha untuk memberikan nasihat yang dengan cara santun dan tidak menyakitkan hati kepada rekan kerja kita agar kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita tinggalkan. Ini simpan terlebih dahulu. B. Anda hanya fokus memberikan yang terbaik dalam pekerjaan Anda. Memberikan hasil yang terbaik tanpa menghiraukan rekan yang lainnya, karena ini adalah tanggung jawab Anda. Menjalankan kewajiban sebaik mungkin itu sangat bagus sekali, tanpa terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Hanya saja di sini tidak ada usaha yang kita lakukan bagaimana untuk mengajak teman-teman kita dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, maka ini kita eliminasi. C. Menunjukkan kinerja dengan profesionalitas yang tinggi dengan hasil kerja yang terbaik. Dan sering memberikan motivasi kepada rekan dengan membuat postingan di media sosial, berharap rekan lainnya membaca dan termotivasi tanpa harus dinasihati karena menjaga perasaan rekan kerja. Di sini juga kita tetap bekerja dengan profesionalisme yang tinggi, tentu juga dengan hasil kerja yang terbaik. Kita juga ada usaha untuk menasihati teman kita, hanya saja di sini dia membuat postingan di media sosial dengan harapan rekan lainnya membaca, tapi ini sebenarnya ada kemungkinan tidak tepat sasaran ya teman-teman. Namun sudah ada usahanya, jadi kita simpan terlebih dahulu. D. Bekerja dengan penuh semangat dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas, namun terlihat biasa saja saat bersama rekan kerja untuk meminimalisir gesekan akibat kedengkian dari rekan kerja. Bekerja dengan penuh semangat dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Namun di sini disebutkan saat bersama rekan yang lainnya kita bekerjanya biasa-biasa saja dengan tujuan tidak enakan dan meminimalisir gesekan karena kedengkian dan lain-lain. Ini seharusnya kita berusaha untuk menasihati. Kalau seperti ini tidak akan berubah teman-teman kita. Jadi jawaban yang terbaik tentunya yang A, kita bekerja semaksimal mungkin dengan santun dan dengan tidak menyakitkan hati. Kita berusaha menasihati rekan-rekan kita yang lainnya. Sementara yang C, ini sebenarnya sudah ada usaha kita untuk menasihati, hanya saja karena kita mungkin belum berani. Maka yang C ini poinnya 3.
Adapun poin 2 ada di jawaban B dan poin 1 ada di jawaban D. Soal selanjutnya. Anda adalah salah satu pegawai P3K di lembaga tempat Anda bekerja. Salah satu rekan kerja sering sekali mendapatkan tugas yang lebih ringan dengan alasan dia adalah seorang perempuan. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut berdasarkan prinsip kesetaraan gender? A. Menyampaikan kepada atasan tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja. Bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Mengusulkan diadakannya seminar umum tentang kesetaraan gender di tempat kerja. Ini juga sangat bagus, kita simpan terlebih dahulu. C. Fokus kepada tugas sendiri dan mengabaikan tentang kesetaraan gender. Fokus kepada tugas sendiri itu sangat bagus sekali, tapi kita mengabaikan tentang adanya kesetaraan gender, adanya ketidakadilan, maka ini tidak akan kita pilih. D. Berusaha untuk tidak terlihat serba mampu agar tidak diberikan tugas yang berat. Aduh, ini apa hubungannya ya? Ini akan kita eliminasi. Di antara jawaban A dan B, jawaban yang terbaik tentunya dalam hal ini adalah yang A. Mengusulkan adanya seminar dan pelatihan tentang kesetaraan gender di tempat kerja. Ini sangat bagus sekali. Poinnya 3. Sementara poin 2 ada di jawaban C dan poin 1 ada di jawaban D. Salah satu peraturan di tempat Anda bekerja adalah tidak bolehnya menerima bingkisan atau hadiah dari klien untuk pegawai tertentu. Suatu ketika seorang klien datang dengan membawa makanan sebagai hadiah kepada Anda karena sangat puas dengan pelayanan dan bantuan dari Anda atas permasalahan yang dia hadapi. Yang akan Anda lakukan adalah di sini disebutkan adanya peraturan bahwasanya tidak boleh menerima hadiah dari klien. A. Mengambil saja hadiah tersebut, harganya tidak seberapa, jadi lembaga tidak akan mempermasalahkan karena tidak ada orang tahu. Maka ini salah karena aspek yang dinilai di sini adalah aspek kepatuhan kepada peraturan, teman-teman. B. Berterima kasih atas hadiahnya dan senang sekali atas kepuasan klien, namun tidak bisa menerima hadiah karena pelayanan terbaik adalah tanggung jawab dan profesionalisme dalam kerja. Bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. C. Menyampaikan kepada klien tentang peraturan tidak boleh menerima hadiah, walaupun bagaimanapun kita harus sampaikan ya teman-teman. D. Berterima kasih atas hadiahnya dan senang sekali atas kepuasan klien dan menerimanya setelah meminta izin dari atasan. Sebenarnya jawaban ini sangat bagus ya teman-teman karena kita bisa menerima setelah minta izin dari atasan. Tapi di sini sudah dijelaskan dari awal ada peraturan tertentu, yakni tidak boleh menerima bingkisan. Ya sudah, kalau tidak boleh menerima tidak usah meminta izin apa-apa. Jadi di antara jawaban B dan C, jawaban yang terbaik adalah yang B. Jika ada yang merasa puas dengan pelayanan kita sampaikan terima kasih dan senang sekali atas kepuasan klien, tapi kita tidak menerima hadiah. Karena pelayanan terbaik yang kita berikan itu adalah memang profesionalisme kita, memang tanggung jawab kita dalam bekerja. Ataupun yang C, kita pilihan yang ketiga, walaupun bagus menyampaikan peraturan, namun kita juga harus mengapresiasi kepuasan dari klien kita. Untuk poin 2 ada di jawaban D dan poin 1 ada di jawaban A. Demikianlah teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Dan jika teman-teman ingin terus mendapatkan update dari video yang kita upload, silakan teman-teman untuk berlangganan dengan channel ini dengan cara mengklik subscribe. Untuk mendapatkan pemberitahuan saat channel ini mengupload video selanjutnya, silakan teman-teman mengklik tombol lonceng. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.